Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada seluruh pemirsa channel saya yang telah menonton dan juga kepada 2.600 lebih ya yang sudah mensubscribe channel anti korupsi ini yang saya dedikasikan untuk menyebarkan semangat anti korupsi, edukasi anti korupsi, dan yang paling penting adalah asa pemberantasan korupsi. Mengapa? Karena perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan panjang. Tidak cukup setahun, 2 tahun. Bahkan KPK sendiri kan sudah berdiri dari tahun 2003 sejak periode pimpinan pertama hingga sekarang, dan itu merupakan jalan panjang pemberantasan korupsi. Dan kita berharap bahwa korupsi itu semakin menurun lah tingkatnya. Mengapa? Karena uang yang dikorupsi seharusnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dan ketika korupsi menurun, kita bisa melihat bagaimana negara-negara lain yang indeks persepsi korupsinya bagus gitu ya, yang istilahnya korupsi ada gitu ya di mereka, tetapi nggak terlalu banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak hal yang membuat negara tersebut transparan, akuntabel, cocok untuk berbisnis, investasi ya, sehingga indeks persepsi korupsi mereka baik. Itulah sebabnya maka kita harus mengejar ketertinggalan dari mereka. Nah, salah satu caranya tentu dengan penindakan kasus korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai operasi tangkap tangan KPK yang ketiga, di mana OTT ini mengenai atau menangkap kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Artinya apa? Artinya secara logika kita harusnya ketika ada teman sejawatnya yang ketangkap KPK kan harusnya tiarap gitu kan. Tapi kemudian ternyata mereka tetap ada, tetap melakukan tindak pidana korupsi, tetap menerima suap. Karena kalau OTT itu biasanya berkaitan dengan suap ya, dan pasti suap gitu ya, karena ada orang yang memberi, kemudian ada yang menerima suap, dan ada suatu prestasi lah. Nggak mungkin orang memberi suap tanpa ada imbal balik bagi dirinya. Sama seperti orang yang menerima suap, ketika dia menerima suap pasti ada sesuatu yang harus dilakukan atau tidak dilakukannya terkait dengan jabatannya. Tidak mungkin orang mau memberi suap kepada orang yang gak punya jabatan, itu udah gak mungkin gitu kan. Karena orang yang memberi suap itu pasti dia punya niat, punya maksud. Nah, OTT seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya, tindak pidana korupsi suapnya itu terkait dengan beberapa hal yang dilakukan oleh kepala daerah. Dan yang paling banyak tentu saja adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur ya. Itu biasanya terkait dengan dinas misalnya PU ya. Bagaimana suatu daerah kan kita paham mempunyai rencana proyek dan ada anggarannya. Dan sudah jelas misalnya anggarannya 20 miliar, 30 miliar, entah itu untuk pembangunan sekolah misalnya, jalan, gedung-gedung ya, pembangunan misalnya rumah sakit ya, dan pembangunan lainnya yang kontraknya itu ada nilainya. Disitulah maka menjadi incaran bagi orang-orang yang ingin
bermain proyek tersebut. Dan bupati juga melihat atau wali kota bahwa di situ ada uangnya, ada yang bisa dijadikan objek ya. Jadi kalau saudara ingin mengerjakan proyek, bayar sekian, seperti itu. Dan bayarnya itu biasanya adalah di depan. Kenapa di depan? Karena kan ada anagium gitu kan, sesama penjahat itu tidak ada kehormatan gitu ya. Karena takutnya misalnya kepala daerah ini kalau biar nanti di akhir gitu kan, ternyata pengusahanya nggak mau bayar. Kenapa? Karena banyak alasan gitu, rugi lah gitu kan, atau kemudian banyak hutang lah, seperti itu. Nah kalau di depan itu biasanya mereka bupati akan atau wali kota akan lebih aman karena sudah dilakukan di depan. Nah terserah nanti proyeknya seperti apa gitu kan, mau sesuai spek kah atau tidak kah, ya tentu tidak dipedulikan oleh mereka karena uang sudah masuk, seperti itu. Nah kemudian ya inilah kemudian kita melihat ya bagaimana pembangunan itu akhirnya di daerah kurang bagus gitu ya. Karena pengusaha saja untuk mengerjakan proyek sudah bayar dan tentu saja itu akan dijadikan bagian dari pengeluaran mereka gitu. Misalnya ada proyek 25 miliar, nyogoknya aja taruhlah 10%, 2,5 miliar. Berarti kan tinggal 7,5 miliar gitu kan. Nah, mau untung berapa pengusaha itu gitu kan dengan 17,5 miliar gitu, 17,5 miliar rupiah gitu ya. Nah, mereka tentu harus menekan harga pokok semua gitu kan. Akhirnya mungkin mengorbankan spek gitu kan. Apalagi ya bupati atau wali kota ya biasanya sudah mengarahkan kepada anak buahnya bahwa yang menang adalah ini gitu. Ya biasanya anak buahnya ya sudah tidak atau stafnya ya tidak berani melawan lah karena memang birokrasi gitu ya itu top down gitu kan. Walaupun sistemnya sudah bagus, kita kan ada pengadaan barang dan jasa secara procurement gitu kan ya, tapi akhirnya karena ada perintah ya akhirnya bisa untuk diakali seperti itu. Nah, kita berharap bahwa cukuplah 3 kepala daerah ini di tahun ini gitu kan yang kena OTT. Kenapa? Karena ini kan masih masa pandemi. Rakyat membutuhkan pemimpin daerah yang melayani masyarakatnya. Masyarakat membutuhkan kepala daerah yang tidak korup. Masyarakat ingin maju. Di tengah masa pandemi ini kok masih korupsi. Ya, itu kan nurani itu harus dikedepankan. Saya berharap kepala daerah lain itu tidak korupsi. Ya. Stoplah melakukan korupsi. Ayo, ini banyak masyarakat yang terkena dampak pandemi, ya, PHK lah gitu kan. Itu yang harus diprioritaskan. Gitu. Biarlah pengusaha-pengusaha itu bekerja dengan benar membangun proyek di daerahnya. Toh yang dapat nama kalau proyeknya berhasil kan bupati atau wali kotanya. Seperti itu. Jadi kita berharap bahwa bupati atau wali kota benar-benar menjadi pemimpin di wilayahnya. Demikian, terima kasih. Salam anti korupsi.